Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Anak dan Remaja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar dari psikologi anak dan remaja atau psikologi perkembangan. Nah, kita akan bahas apa itu psikologi perkembangan. Apa itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan itu adalah cabang dari psikologi. Jadi kalau kita buat ini ya berdasarkan katanya, maka ada istilah psikologi, ada perkembangan. Psikologi kita sudah tahu, sudah kita pelajari bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental. Sedangkan perkembangan itu adalah perubahan yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Jadi, secara sederhana, psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang menelaah berbagai perubahan yang terjadi pada individu sepanjang kehidupannya. Sedangkan perkembangan anak sendiri artinya adalah perkembangan terkait anak-anak. Jadi cabang studi yang dipusatkan untuk memahami konstansi dan perubahan yang terjadi pada individu semenjak konsepsi sampai ia menjelang remaja, sampai dia anak-anak. Gitu. Nah, tujuan dari psikologi perkembangan ini, tujuan dari kita mempelajari psikologi perkembangan itu ada 4. Jadi, kenapa psikologi perkembangan ini terkait dari 4 hal, yaitu pertama, description. Psikologi perkembangan itu berfungsi untuk menjelaskan apa-apa yang terjadi dalam perkembangan. Kemudian juga tujuan dari psikologi perkembangan adalah menjelaskan, explanation, menjelaskan apa yang terjadi dengan perkembangan. Jadi misalnya ada suatu kasus, maka kenapa bisa seperti itu? Bisa dibedakan ya antara description dengan explanation. Description itu menggambarkan, sedangkan explanation itu dia menjelaskan. Jadi kalau dibuat dalam bentuk tanya ya, description itu adalah apa? Pertanyaannya adalah apa? Nah, kalau explanation itu adalah why, mengapa? Kemudian psikologi perkembangan itu tujuan yang ketiga adalah untuk memprediksi. Dan yang keempat adalah memodifikasi. Apa yang dimodifikasi? Dimodifikasi tingkah lakunya. Modifikasi ini nanti yang akan dilakukan ketika terapi, konseling, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas sedikit tentang sejarah perkembangan anak. Anak ini pada abad pertengahan, dulu sekali anak ini dianggap memiliki original sin. Anak-anak ini dianggap sebagai miniatur orang dewasa, sehingga mereka diperlakukan selayaknya orang dewasa. Sehingga tak heran misalnya kalau kita lihat di Google gitu ya, anak-anak zaman dulu itu diberikan bajunya itu mereka menggunakan baju yang sama dengan orang tua, orang-orang yang dewasa, sama, nggak ada perbedaan. Kemudian pada abad ke-17 ada konsep dari John Locke yang disebut dengan tabula rasa. Nah, anak-anak dianggap sebagai tabula rasa. Tabula rasa artinya apa? Seperti kertas kosong, kertas putih yang kosong, maka anak-anak itu tergantung dari orang tuanya. Apakah orang tuanya mengajarkannya menjadi orang yang baik atau orang yang jahat. Seperti itu. Kemudian pada abad ke-18 ada Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa ada innate goodness pada manusia, pada anak. Jadi anak-anak itu pada dasarnya adalah yang baik. Ya. Baik, anak-anak itu pada intinya baik. Kemudian seiring dengan waktu mungkin lingkungan yang akan mengubahnya. Nah, begitu tadi ya. Jadi kalau diulangi lagi pada abad
sebelum abad pertengahan, maka anak-anak itu dianggap memiliki original sin, memiliki dosa. Kemudian pada abad ke-17 ada konsep tabula rasa dari John Locke. Dan abad ke-18 bahwa Rousseau berpandangan bahwa anak-anak itu adalah pada dasarnya baik atau innate goodness. Pada akhir tahun 1800-an, maka mulailah muncul studi-studi ilmiah terkait dengan psikologi perkembangan, psikologi anak. Ada tokoh yang namanya Stanley Hall, Baldwin, terus ada tokoh yang sangat terkenal yaitu Charles Darwin, dan lain-lainnya yang menjelaskan tentang perkembangan anak. Nah, ini gambar dari garis waktu teori-teori psikologi perkembangan. Ini teori-teori psikologi perkembangan itu kita lihat di tahun 1900 yaitu ada Sigmund Freud yang terkenal dengan teorinya tentang psikoanalisa. Kemudian di tahun yang hampir sama yaitu ada Ivan Pavlov yang menyampaikan teori tentang classical conditioning. Kemudian di tahun 1930-an, nah ini terjadi perkembangan psikologi perkembangan yang signifikan yang dipioniri oleh Piaget dan Vygotsky. Piaget dan Vygotsky ini banyak membahas teori-teori tentang kognitif. Piaget sendiri teorinya menjelaskan cognitive development teori, menjelaskan teori tentang perkembangan kognisi. Vygotsky juga teorinya menjelaskan kognisi, tetapi terkait dengan sosiokultural. Kemudian di tahun 1930-an masih ada Skinner. Skinner mengajukan teori tentang behavior theory atau operant conditioning yang terkenal dengan istilah operant conditioning. Di 1950 ada Erik Erikson. Erik Erikson ini murid dari Freud, psikoanalisa, tapi dia membuat teori sendiri. Psikoanalisanya ini terkait dengan sosial, biasa disebut dengan psikososial. Kemudian pada tahun 1960 ada tokoh dari etiolog yaitu Konrad Lorenz yang membahas tentang etiological theory terkait dengan bonding yang nanti yang menjadi cikal bakal teori dari attachment theory. Kemudian pada tahun 1960-an juga ada Albert Bandura. Albert Bandura ini tokoh yang sangat terkenal di teorinya itu social learning theory atau observational learning. Kemudian di tahun 1970-an ada teori information processing theory. Terus tahun 1980 ada teori dari Bronfenbrenner tentang ecological theory. Kemudian juga social cognitive theory. Social cognitive theory ini dari Bandura, masih dari Bandura. Nah, ini adalah garis waktu teori-teori perkembangan yang besar dari teori psikologi perkembangan. Nah, kemudian ini adalah prinsip-prinsip dari perkembangan. Jadi perkembangan ini terjadinya seperti apa? Perkembangan itu terjadi karena interaksi antara maturasi dan belajar. Kalau bahasa lainnya adalah nature versus nurture. Nature versus nurture, bahwa perkembangan itu terkait dengan nature, maturasinya, atau nurture, belajar dari lingkungan. Pola-pola perkembangan ini, jadi perkembangan itu memiliki polanya itu dapat diramalkan. Nah, pola yang terkenal itu yang dapat diramalkan itu adalah prinsip cephalocaudal dan proximodistal. Apa sih cephalocaudal? Apa itu proximodistal?
Cephalocauda itu adalah cephalus, kepala, caudal itu adalah tulang ekor. Jadi perkembangan itu mulai dari kepala ke tulang ekor. Contoh misalnya bayi, coba Anda ingat bayi. Apa yang bisa dilakukan bayi terlebih dulu? Menggerakkan kepala, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan. Menggerakkan kepala. Artinya kepala berkembang lebih dahulu dibandingkan gerakan-gerakan yang lain. Jadi perkembangan itu terjadi mulai dari kepala terus ke bawah hingga ke bawahnya. Gitu ya, itu yang disebut dengan cephalocaudal. Ya, makanya bayi itu tahapannya itu dia angkat kepala, kemudian bisa meraih, kemudian dia bisa duduk, kemudian dia bisa jalan misalnya dan berlari. Ya kan dilihat ya, kepala, nah itu dia buat gerakan kepalanya, kemudian meraih tangan lebih dekat dari kepala dibandingkan misalnya bokong yang digunakan untuk atau tulang punggung untuk berdiri, berduduk. Kemudian berjalan menggunakan kaki. Kaki adalah bagian yang lebih jauh daripada kepala. Nah, itu adalah pola cephalocaudal. Kemudian tadi juga ada disebutkan proximodistal. Proximodistal itu apa? Proximal itu tengah tubuh, distal itu luar tubuh. Jadi, perkembangan itu bergerak dari tengah tubuh ke luar tubuh. Misalnya ketika anak sedang melempar bola. Pernah Anda perhatikan misalnya anak umur 2 tahun yang menangkap bola dengan anak yang usianya 5 tahun. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika menangkap biasanya anak umur 2 tahun itu dia menangkap dengan lengannya. Sedangkan yang umur 5 tahun, 6 tahun menangkap dengan tangannya. Enggak. Atau misalnya ketika melakukan gerakan, mana yang lebih dahulu bisa dilakukan anak? Menulis menggunakan jari-jari atau menggerakkan lengan? Jawabannya pasti menggerakkan lengan. Artinya yang berkembang lebih dahulu adalah area proksimal dulu, baru distal dulu. Dari tengah tubuh ke luar dari tubuh. Nah, itu adalah prinsip cephalocaudal dan proximodistal. Kemudian perkembangan juga terjadi umum ke khusus. Misalnya apa? Misalnya jalan. Bisa jalan, ya udah jalan aja secara umum. Kemudian nanti bisa ke khusus, jalan cepat, jalannya lambat, jalannya seperti jalan jinjit dan seterusnya, khusus. Kemudian berjalan secara kontinu dan diskontinu. Ada perkembangan yang terjadi kontinu, terus saja berkembang. Tetapi juga ada yang diskontinu. Apa yang kontinu misalnya? Kontinu misalnya adalah fisik kita terus saja continue dari misalnya tinggi badan, misalnya ketika lahir 48 cm, kemudian sepanjang hidupnya dia akan bertambah terus. Nah, nanti pada usia dewasa misalnya usia umur 20 tahun maka terjadi discontinue misalnya. Begitu juga dengan misalnya perkembangan seksual, misalnya menstruasi, misalnya pada wanita. Terjadi discontinue. Discontinue-nya disebut dengan istilah menopause. Dan ketika perkembangan itu terjadi, jangan lupa ada perbedaan individual dalam perkembangan. Individual differences, ada perbedaan. Sehingga bisa jadi ada seseorang, bayi satu dengan bayi yang lain perkembangannya berbeda. Polanya sama, tetapi
berbeda. Misalnya dia bisa jalan bayi yang satu umur 1 tahun, sedangkan bayi yang satu lagi 1 tahun 2 bulan, misalnya seperti itu. Jadi ada perbedaan individual dalam perkembangan. Ini tadi sudah kita bahas, ini continue dan discontinue tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian prinsip perkembangan selanjutnya adalah ada aspek-aspek perkembangan. Dalam perkembangan itu ada aspek-aspek. Aspek-aspeknya itu menurut Santrok, itu ada kognisi, biologis, dan sosio-emosional. Aspeknya kognisi itu berpikir misalnya. Emosi, kemudian sosio-emosional itu emosi. Dan biologis itu terkait dengan fisik. Yang ketiganya ini berinterrelasi, saling berhubungan. Apakah betul berhubungan? Contoh misalnya, Anda sedang sedih, sosio-emosional artinya. Maka apakah kognisinya itu terkait? Tentu terkait. Misalnya kondisinya Anda sedang ujian. Anda misalnya putus cinta, misalnya ketika ujian sosio-emosional yang kena. Kognisinya, apakah bisa mengerjakan tugas dengan baik, belajar dengan baik? Enggak, artinya kognisinya juga terganggu. Biologisnya apakah terganggu juga? Terganggu juga, misalnya nggak bisa tidur, sehingga secara fisik juga terjadi perubahan-perubahan tertentu. Jadi artinya dalam aspek-aspek psikologis, aspek-aspek perkembangan ini saling berinterrelasi. Proses perkembangan terjadi perubahan atau change dan juga ada stability. Ya, ada perubahan dan stability. Ini aspek-aspek yang tadi yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Santrok. Jadi ada biological process, proses biologis, cognitive process, proses kognitif, dan socio-emotional process. Kemudian dalam perkembangan juga ada periode-periode perkembangan atau tahapan-tahapan perkembangan. Tahapan-tahapan perkembangan ini dituliskan bahasa Indonesia di sini. Nanti Anda bisa cek di bukunya ya, Santrok atau Papalia. Yang pertama tahapnya adalah prenatal. Dimulai dari konsepsi sampai dengan ketika anak itu nanti lahir. Kemudian tahap yang kedua adalah infansi. Infansi itu ketika lahir sampai dengan 2 minggu. Kemudian fase selanjutnya adalah fase bayi atau toddlerhood. Usia 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Kemudian fase anak atau fase anak-anak. Kemudian usia fase anak ini adalah 2 tahun sampai dengan 11 atau 12 tahun. Kemudian usia remaja atau adolescent. Kalau anak-anak tadi tentu namanya childhood ya, childhood untuk masa anak-anak. Remaja itu adolescent. Adolescent itu umur 11 atau 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Dan di atas 21 tahun itu adalah usia dewasa atau yaitu adulthood. Nanti adulthood sendiri dibagi menjadi 3. Yang adulthood, middle adulthood, dan late adulthood. Nah, di prinsip perkembangan juga ada tugas-tugas perkembangan pada setiap perkembangan. Jadi pada tiap tahapan ada tugas perkembangan. Ya. Buat apa tuh? Tujuan memahami tugas perkembangan sebagai petunjuk bagi orang tua dan pendidik lain dalam membimbing anak didiknya. Kemudian bagi diri sendiri, petunjuk atau mengetahui apa yang harus dilakukan pada periode tertentu itu. Dan setiap anak, setiap aspek perkembangan memiliki potensi bahaya. Ya, kemudian juga, menurut Baltas, itu ada prinsip kunci dalam perkembangan. Perkembangan itu, kata Baltas, perkembangan itu lifelong, berjalannya sepanjang kehidupan.
Jadi mulai dari prenatal sampai dengan kita meninggal, sampai pada manusia itu meninggal. Kemudian perkembangan itu juga tergantung dari histori dan konteks. Jadi perkembangan itu ada terkait dengan histori dan konteks, terkait dengan sejarah dan konteks, artinya terkait dengan nurture, lingkungan. Dan perkembangan juga bersifat multidimensi dan multidireksi. Dimensinya banyak, aspeknya banyak, dan arah perkembangannya juga banyak. Dan perkembangan itu dia bersifat plastik, bersifat plastik. Artinya dia bisa fleksibel, sifatnya fleksibel. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar ini. Jika ada yang perlu kita bahas, mari kita diskusi di kita diskusikan di selanjutnya kita diskusikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.